Di tengah persiapan pernikahannya dengan Kalina Oktarani, Vicky Prasetyo kembali hadir dengan kabar yang mengejutkan. Ya, baby adik Vicky dan kuasa hukumnya tiba-tiba memberikan pernyataan mengejutkan bahwa kasus yang menyeret nama Vicky atas laporan Angel Elga beberapa waktu lalu itu kabarnya telah dihentikan alias SP3. Kabarnya, hari Selasa ini, Vicky akan bicara langsung mengenai SP3 terhadap laporan mantan istrinya tersebut. Jika memang benar kasus hukum yang menyeret nama Vicky dihentikan polisi, lantas seperti apa langkah hukum selanjutnya yang akan diambil pihak Vicky Prasetyo? Lalu seperti apa juga tanggapan Angel Elga atas kabar SP3 tersebut? Pertama, Vicky baru bisa menjelaskan ke media besok terkait dengan SP3 laporan Angel Elga itu mungkin diatur jadwalnya besok ya. Iya. Vicky hadir karena Vicky ternyata baru kirim ke saya itu dalam bentuk WA. Jadi WA-nya itu dikirim ke saya. Kemudian Vicky bilang, "Bang, saya nunggu aslinya nih. Sebaiknya saya jelaskan besok." Saya juga belum lihat, tadi baru dikirim dari bentuk WA dan Vicky lagi menunggu itu sekarang. Karena saya bilang, "Vicky, itu masih kamu pegang. Karena hanya WA saja nanti pertanggungjawaban hukumnya kurang. Masih ada pegangan, masih jelas." Dan itu dia bilang ada. SP3 itu adalah SP3 laporan Angel terhadap Vicky Prasetyo dan keluarga. Pasal yang diduga yang disangkakan itu adalah pasal 167 dan 170 KUH pidana, yaitu satu, memasuki pekarangan orang lain tanpa hak. Yang kedua, melakukan pengerusakan secara bersama-sama. Itu yang di SP3. Konkretnya besok gitu. Angel kan ngelaporin split kan, ITE yang di selatan, masuklah tuh Vicky. Ya, yang satu lagi di Polda, yang 170 ini SP3 begitu. Jadi laporannya kan di split. Yang ITE kakak bawa masuk kemarin, yang ini SP3. Yang di Polda pokoknya. Yang di Polda, yang di Polda ya. Bukan yang pusat ya. Bukan yang pusat masih berjalan. Yang pusat semua lagi berjalan ya, Bang. Bukan yang selatan, yang di Polda. Yang pusat berjalan, selatan berjalan. Yang laporan dia juga di Polda. Yang di Polda laporan dulu berjalan gitu. Jadi kalau itu sudah SP3 besok dan datanya, artinya berhenti. Kalau Angel tidak puas, dia lakukan upaya hukum. Apa itu? Pra peradilan. Silakan. Misalnya tentu polisi, tapi ini bagi kami pintu masuk gitu loh. Pintu masuk gitu untuk kami juga mendesak kepolisian agar laporan kami segera, karena laporan baby yang ada di Polda Metro sedang berjalan juga gitu. Tapi tentang kepastian tanggal berapa di SP3, siapa yang tanda tangan, itu besok dijelaskan Vicky. Makanya ini saya sampaikan sedikit saja, karena Vicky sekarang sangat hati-hati. Kan kami tim kuasa hukum bersama Sunan Agus dan Eri, hati-hati, semuanya harus pakai fakta hukum. Saya ini kan orangnya bodoh amat gitu. Yang penting buat saya adalah kesehatan anak saya, keluarga saya punya rezeki, ya selesai gitu. Saya nggak mau peduli. Saya harus teleponin satu-satu artis untuk mengklarifikasi, itu sebenarnya bukan saya loh. Nggak perlu seperti itu. Saya jalanin semuanya dengan seikhlas-ikhlasnya gitu. Tapi saya bersyukur alhamdulillah gitu. Sekarang waktunya saya agak lega. Saya mau akhiri ini semuanya sudah terjawab. Mereka sekuat tenaga mau membentuk opini lagi untuk menjatuhkan saya, silakan. Saya tidak akan mau memberikan komentar apa-apa lagi. Buat saya sudah cukup, keadilan ini sudah terbuka terang benderang. Saya sudah cukup. Saya nggak mau menaruh dendam lagi seperti apa-apa, enggak. Saya cukup memberikan mereka efek jerah supaya tidak terjadi kepada orang lain. Sudah cukup buat saya. Selain itu juga, kuasa hukum keluarga Vicky secara terang-terangan menyebut bahwa Angel Elga sudah 2 kali mangkir dari pemanggilan pihak kepolisian.
Menurut kuasa hukum keluarga Vicky, Angel Elga tidak hadir di pemanggilan pertama lantaran saat itu berada di luar negeri. Di panggilan kedua, Angel Elga kabarnya lagi-lagi berhalangan. Pertama, Angel Elga secara terang-terangan 2 kali panggilan mangkir. Itu ya, ada faktanya kan? Panggilan pertama alasannya sedang berada di luar negeri. Dan kuasa hukumnya pada waktu itu menyampaikan ke saya, Saudara Maci, dia sedang berada di luar negeri dan minta untuk dicarikan solusi berdamai. Ini Maci ngomong ke saya. Saya tanya Vicky sama Baby. Mereka mengatakan tidak mau damai. Ingin lanjut proses ini. Masuk panggilan kedua. Karena saya tidak mau laporan kami terhadap Polres Jakarta Pusat ini justru nanti kalau tidak diikuti ini menjadi lambat dan seolah-olah ada sesuatu yang kita duga karena Saudara Angel ini di backup oleh A, B, dan C. Panggilan kedua. Pada saat itu justru panggilan kedua Saudara Angel malah live di salah satu TV swasta. Saya langsung WA dengan penyidik. Saya bilang itu ada Angel. Terus beliau bilang, Bang, kita sudah lampirkan undangan untuk datang. Memang semuanya kalau dalam tahap awal itu adalah klarifikasi. Tapi kalau orang secara sengaja tidak mau datang, kemudian membangkang tanpa alasan yang jelas, apalagi tampil di TV, ini maksudnya apa gitu? Ini patut diduga melecehkan hukum. Nah, karena itu penyidik mengatakan ke saya bahwa mereka akan memanggil ahli dan melakukan gelar. Dan setelah itu kemungkinan besar naik ke sidik. Meski persoalan hukum dengan Angel Elga kembali menjadi sorotan publik, Vicky justru menikmati momen-momen spesial bersama kekasih pujaan hatinya, Kalina Oktarani. Ya, belum lama ini Vicky dan Kalina baru saja melakukan pemotretan prawedding part 2 dengan mengusung konsep yang tak biasa. Demi mewujudkan pernikahan impiannya bersama Kalina yang rencananya akan digelar pada 21 Februari 2021 mendatang. Vicky kabarnya telah menyiapkan kejutan-kejutan spesial. Mau pre-wed part 2. Ya, hari ini sih sebenarnya pre-wed yang sebenarnya gitu loh, karena Pre-wed pre-wed. dan dari kapan tahu dilakukan? Ya, hari ini aku pakai gladiator, aku jadi gladiator. Dan kamu jadi apa? Paris Weekend. Kan kalau gue memang senang menjadi seorang gladiator, mengidentitaskan diri. Jadi emang hari ini tema sih konsepnya, makanya di indoor, dia nggak di outdoor. Jadi lebih tema-tema. Pertama nanti gladiator sama pasangannya, terus Paisuchen dia yang konsepnya jadi pasangannya, terus sama yang ketiga Muslim. Kita ada yang Muslim juga. Oke guys, ya bentar ya guys. Oke. Alhamdulillah, memang ini yang kita tunggu-tunggu juga. 12-12 kita pre-wed yang kita memang udah rencanakan sama Rayo. Iya. Karena gladiator itu memang ya? identitas aku gitu loh. Dan dia sampai nge-gym dulu loh dia tadi. Gym tadi udah push up dulu, jadi biar dapet lah gladiatornya. Tadinya awalnya mau pakai baju dalam. Iya, katanya. Tapi karena udah push up segala macam, tiba-tiba dia jadi pede, jadi nggak usah pakai baju dalam tadi katanya. Iya. Makanya nanti lihat hasilnya deh. Sila keren banget yang gladiator, kalian harus lihat pokoknya. Nah, Filosofinya, kalau gladiator kan dia seseorang yang kuat, melindungi, bertarung sampai titik darah terakhir. Dan ini juga filosofi bahwa aku akan bertarung untuk istiqomah diri aku, biar bisa aku menjadi pasangan yang terakhir untuk Kalina.